Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Bu Fitri, 3 hari yang lalu kan Ibu sudah menyampaikan kepada saya bahwa saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan observasi kelas. Kebetulan kelas Ibu yang akan saya observasi. Ya. Nah, dalam proses observasi ini ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah pra-observasi yang sudah kita lakukan sekarang. Nanti ada kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Lalu yang ketiga ada pasca observasi. Okay. Nah, untuk membuka percakapan kita nih pagi hari ini, kalau boleh saya tahu harapan Ibu dari pertemuan kita pagi hari ini apa ya Bu ya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Saya pun merasa senang sekali karena bisa bekerja sama dengan Ibu dan Ibu yang berkesempatan untuk mengobservasi saya di kelas. Nah, harapan saya adalah peningkatan kompetensi saya bagaimana dalam proses pembelajaran saya di kelas. Karena saya sudah lama ingin berdiskusi dengan Ibu, akan tetapi saya harus menunggu waktu yang tepat dan waktu lowong untuk supaya bisa berdiskusi dengan Ibu. Baik, tujuan kita pagi hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Fitri dalam pelaksanaan supervisi kelas nantinya. Kalau boleh saya tahu nih Bu Fitri akan menyampaikan materi tentang apa ya? Tentang norma Bu. Jadi pada pelajaran PPKN bab 3 di situ membahas tentang norma dan jenis-jenisnya. Oke. Terkait dari materi tentang norma ini, tentulah pasti ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya. Boleh Ibu sampaikan kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapai untuk peserta didiknya? Untuk tujuan pembelajaran pada kegiatan observasi ini, saya mengharapkan siswa saya dapat mengerti dan memahami arti dan tujuan daripada norma serta jenis-jenis norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, luar biasa sekali nih Bu. Ya. Nah, nanti dari tujuan pembelajaran ini, adakah area yang ingin dikembangkan Bu? Area apa itu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik saya untuk mengidentifikasi dan memahami arti norma dan jenis-jenisnya. Nah, dari sini mereka bisa memahami bagaimana kita saling menghargai, bersikap dengan teman-teman yang di sekeliling kita, dan juga bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari itu ada aturan-aturan yang harus kita terapkan dan kita patuhi baik di lingkungan sekolah, rumah maupun di masyarakat. Kemudian pada saat nanti kegiatan pembelajaran itu mereka belajar kelompok. Jadi nanti saya akan bentuk kelompok. Kelompok itu saya bentuk berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik saya, mulai dari yang rendah, sedang, kemudian yang tingkat pemahamannya tinggi. Jadi bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kelompok itu secara diskusi. Oke. Jadi nanti ada kerjasama yang baik antara murid di dalam kelompoknya ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Jadi area yang Ibu kembangkan yang pertama adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang norma melalui video pembelajaran. Iya. Lalu yang kedua adalah supaya peserta didik bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Begitu ya Bu ya? Benar Ibu. Nah, luar biasa sekali itu Bu. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi ini? Seperti yang modul ajar yang sudah saya kirimkan kemarin ke Ibu, sebelumnya Ibu sudah membimbing saya untuk pembelajaran berdiferensiasi, menyusun modul berdiferensiasi, serta bagaimana caranya membuat modul diferensiasi yang mencantumkan KSE dan disiplin positif. Selain modul ajar ini, saya juga menyusun LKPD. Ada 2 bentuk LKPD, berkelompok dengan individu. Nah, pada LKPD berkelompok ini nanti anak-anak akan mencari jenis norma dengan pengertiannya serta contohnya melalui gambar, kemudian mereka per kelompok membuat pop-up tersebut. Kemudian yang kedua ada
lembar penilaian individu. Nah, dari sini nanti tingkat soalnya akan berbeda dari pengelompokan berdiferensiasi tadi. Oke, alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, kalau boleh tahu strategi yang Ibu gunakan dalam modul ajar ini apa saja ya Bu? Kita kan belajar tentang norma dan jenisnya nih Bu. Jadi strategi yang saya coba ini adalah berdiferensiasi mulai dari konten. Konten adalah dari beberapa media yang saya gunakan, jenis media yang sebelumnya aku gunakan. Kemudian proses bagaimana mereka bekerja sama dan saling menghargai pendapat temannya dalam satu kelompok. Kemudian ada produknya nanti ketika mereka selesai bekerja kelompok, maka mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain berusaha menanggapi hasil kerja kelompok dari kelompok tersebut. Kemudian tadi yang saya katakan memberikan video pembelajaran tentang materi norma, saya akan meminta peserta didik mengamati video edukasi tersebut. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan pemantik supaya mereka bisa mengomentari norma apa yang ada di dalam video tersebut. Oke. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda-beda ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah memasukkan yang KSE tadi dan disiplin positifnya juga. Luar biasa sekali Bu. Rasanya saya sudah tidak sabar ingin mengetahui saat proses nanti pembelajaran Ibu di kelas. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Ibu tadi, strategi yang Ibu sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang saya sudah buat kemarin, rencananya saya akan mengadakan setelah jam agama ini. Jam agama kan selesainya 9.45. Nanti setelah jam agama masuk, saya akan mulai melakukan kegiatan observasi di kelas dengan bimbingan Ibu. Oke, baik. Nanti berarti saya jam 10 akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan observasi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu selama proses pembelajaran. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti, kita akan melakukan percakapan kembali yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pagi ini Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan kita pagi hari ini tuh gambaran untuk pembelajaran saya nanti Bu, seperti model, kemudian strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan pada proses observasi nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti jam 10 ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Baik Bu Fitri, sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu Yuni. Hari ini kita akan melanjutkan obrolan kita tentang pasca observasi setelah Ibu kemarin hari Selasa tanggal 12 itu melakukan observasi kelas ya Bu ya. Nah, saya sudah melihat cara Ibu mengajar di kelas itu bagaimana. Nah, yang pertama sebagai refleksi dulu nih Bu, saya ingin menanyakan tentang perasaannya Ibu bagaimana setelah melakukan observasi kelas kemarin Ibu? Sebenarnya sih karena sudah biasa melakukan observasi itu, tapi karena harus ditungguin seperti itu kan, jadi masih ada rasa deg-degan, masih ada rasa grogi, takut nanti kira-kira ada yang ketinggalan nggak sih pada saat kegiatan pembelajaran itu. Jadi masih agak grogi perasaannya. Cuman karena sudah dilaksanakan, sudah terlaksana dengan baik, akhirnya perasaan lega pun saya rasakan. Alhamdulillah Bu ya, kemarin saya lihat juga berjalan dengan lancar dan sangat
baik sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah Ibu bisa menceritakan kembali kira-kira area yang kemarin di pra-observasi yang ingin dikembangkan itu apakah sudah tercapai di pasca observasi ini, Bu? Sudah Bu, karena kemarin saya ingin menampilkan tentang disiplin positif, kemudian bagaimana anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau menurut Ibu ini sudah sejauh mana ketercapaiannya? Kira-kira berapa persen ya, Bu? Kalau dilihat sih mungkin sekitar 85% karena anak-anak sudah mulai sudah mulai bisa berinteraksi dengan teman-temannya, sudah bisa mulai menghargai pendapat teman-temannya dalam pembelajaran yang tadinya mereka masih itu pendapat saya seperti ini, jadi mereka masih berpegang teguh dengan pendapat mereka tanpa menghargai. Oh ternyata orang lain juga punya pendapat yang perlu kita hargai. Baik. Lalu dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira ada kendala yang dihadapi kira-kira apa, Bu? Kalau kendala yang beberapa kali observasi itu yang buat saya terkadang sulit itu tentang manajemen waktu. Jadi untuk terkadang dalam satu kegiatan observasi itu kadang terlewat jamnya yang seharusnya hanya 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran, mungkin karena terlalu asik nih memonitoring anak-anak untuk melakukan kegiatan kerja kelompok mereka, jadi terkadang saya lupa ternyata sudah mereka waktunya harusnya sudah selesai untuk kegiatan kerja kelompok, tetapi karena terlalu asik mengamati anak-anak akhirnya di manajemen waktu saya terkadang di situ agak tidak terkontrol. Karena namanya kita sudah belajar itu kan kadang kok tahu-tahu sudah terlewat jamnya, harusnya misalnya mungkin cuma 10 menit jadi terlewat ya. Nanti tentang manajemen waktu ya Bu ya kendalanya. Terus dari kendala tersebut kira-kira solusi apa nantinya yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi kendala ini tadi? Mungkin bisa berpatokan dari jam ya, saya bisa melihat jam. Oh tadi ternyata misalnya kegiatan pembukanya sudah 10 menit, atau misalnya kegiatan ini sudah berlangsung selama beberapa menit itu, jadi saya bisa mengontrolnya dengan menggunakan timer atau jam tangan. Oke, melihat jam dengan timer. Lalu kira-kira rencana tindak lanjutnya apa Bu setelah kita Ibu melakukan observasi dan setelah dilakukan pasca observasi Ibu sudah merefleksi apa yang sudah dialami, kira-kira ada rencana tindak lanjutnya Bu? Mungkin yang tadi apalagi lebih mengontrol waktu, tentang manajemen waktu tadi itu. Jadi memperbaiki lagi supaya anak-anak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Oh, baik. Kemarin juga saya lihat saat observasi kelas itu memang yang mungkin manajemen waktunya memang kurang. Lalu yang saya sudah lihat itu di kelas Ibu kemarin sudah menerapkan berbagai diferensiasi Ibu sudah menerapkannya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Saya lihat murid Ibu juga aktif, anak-anak antusias. Malahan mereka walaupun sudah bunyi bel itu dia nggak mau istirahat, maunya itu masih belajar dalam kelas walaupun jamnya itu sudah habis. Luar biasa sekali Ibu. Dari yang saya sudah lihat kemarin itu diferensiasinya berjalan, disiplin positifnya ada, lalu ada KSE-nya juga berjalan, anak-anak juga antusiasnya itu luar biasa sekali. Saya kemarin melihat itu luar biasa sekali. Nantinya mungkin bisa saya terapkan juga di kelas saya bagaimana cara Ibu mengajarnya. Nah, baik Ibu, dari saya kayaknya cukup ini aja Bu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti Ibu kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang ini, bisa lebih memanajemen waktu, dan anak-anak juga pasti akan tetap semangat seperti yang kemarin-kemarin. Jadi tidak luntur, jadi tidak saat pas observasi saja, tapi
dalam walaupun tidak observasi keras dalam sehari-harinya mereka bisa antusias dan semangat dalam belajar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya, Bu Yuni, terima kasih juga sudah mau jadi coaching buat saya. Terima kasih sudah mau menemani saya observasi di kelas, dan terima kasih untuk semua masukan yang sudah Ibu berikan. Semoga semua yang sudah kita lakukan bisa berguna untuk anak-anak dan kita bisa menciptakan suasana kelas yang lebih baik. Amin. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Mari.